Hai semua, gue Asa dan kali ini gue mau unboxing handphone terbaru dari Red Magic ini yang masuk resmi ke Indonesia. Ya, ini adalah Red Magic 11 Pro, Red Magic 11 Pro yang mungkin udah lama ditunggu sama teman-teman juga. By the way, sebelumnya ini mau bikinnya tuh unboxing plus nyoba-nyobain sedikit aja dulu ya, mini review, nggak yang review banget. Karena ya dapat boxnya sebesar ini adalah yang paket spesial yang mana kalau teman-teman beli juga itu bisa. Tapi belinya itu PO dan setaunya gua dikasih taunya tuh dia cuma ada 300 pieces unit segede gini aja. Dan kayak gimana isi di dalamnya? Coba buka dulu deh, tapi dari sini ya. Nah, oke, ininya ada plastikannya. Nah, kan kelihatan aslinya begini guys, tuh boxnya made ya. Red Magic 11 Pro, 16 GB, 512 GB, Sub-Zero warnanya ya. Karena yang masuk ke Indonesia cuma satu varian warna itu aja, yang warna silver, yang bagian belakangnya ada muter-muter liquidnya gitu loh. Sisanya logo Red Magic 11 di bagian pinggir-pinggirnya dan logo Red Magic lagi. Dah. Dan dibuka dulu. Win More Games, ada tulis. Ini juga ada tulisannya Win More Games gitu ya guys. Nah, dan isinya ada dua box kayak gini aja. Ini sih setaunya gue gamepad ya. Ini gamepad, yang ini handphonenya. Dan yaudahlah, kayaknya emang kurang asik kok dari depan. Kita lanjut aja dari kamera yang di atas biar lebih detail. Oke, so jadi ini dia boxnya. Gede banget ya memang ya. Dua jengkal dua tangan gue juga nggak menutupinya. Jadi langsung aja kita buka. Kok bunyi begitu? Oh. Oke, kita dapat handphonenya ini dan juga apa nih? Shadow Blade Red Magic Gamepad. Oh, dapat gamepadnya. Nah, kayak begini guys. Oh, kalau gamepadnya masih impor ya, karena nggak ada bahasa Indonesianya sini. Oke, glossy. Oh, kayak gini gamepadnya. Nice. Oke, dan ini handphonenya Red Magic Nubia Red Magic 11 Pro, 11 Pro. Oke, handphonenya nih, tokoh utamanya nanti dulu. Kita buka yang gamepadnya dulu nih. Bentar. Oh, ini ada segel 1, 2, 3. Kita buka. Oke, kita dalemi. Selosor. Masih ada box lagi. Shadow Blade Red Magic Gamepad compatible with 115 185 mm ultra low latency wire connection cloud game compatible. Dibukanya begini. Oh. Oke, dia model numpadnya kayak ini ya, kayak gamepadnya Xbox. Jadi nggak rata kayak PS5 gitu, kayak PS. Ini ada kotak lagi, isinya tuh apa? Oh, cuma kertas gini doang, user manual guys. User manual tuh. Dan seperti ini memanjang ya. Oke. Terus ini masih ada joystick. Oke, udah nggak ada lagi di dalamnya. Ini ada spare joysticknya, kali mau diganti ya. Komplit banget. Dan Type-C-nya sebelah kanan sini. Oh, bisa letoy-letoy gini tuh, menyesuaikan. Ditarik ya. Oh iya, gini. Oke. Ini dilepas. Ini juga dilepas. Oh, ini busa doang by the way. Terus L1, L2, R1, R2. Tombol-tombolnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini juga ada lagi. Ala-ala semi transparan gitu ya. Nice. Bawahnya ada audio jack, ada Type-C, Red Magic, di baliknya logo Red Magic. Terus ini kalau mau diganti tinggal ditarik kah? Oh, ada, mesti dibuka ininya. Ini bisa dibuka ya, ditarik ya? Oh iya, bisa. Wow, dalamnya begini. Oke, terus ini tarik. Oh iya bener. Ih, gampang banget. Terus mungkin mau digantinya sama yang kecilan nih, joysticknya. Oke. Bentar. Oh, ada polanya. Ditekan dong. Udah. Oh iya deh.
Ini lebih kecil tuh buletannya. Kalau ini kan lebih besar, standar ya. Ini ada spare-nya, nih ada yang ini spare-nya sama kayak standarnya. Kalau ini lebih banyak bulet-buletannya. Oh gitu aja sih. Oke. Sip, ntar kita cobain pakai ini mainnya. Install beberapa game dulu aja nanti ya. Ini tinggal dimasukin lagi. Oh, segampang itu, semudah itu bongkarnya. Kalau yang sebelah kanan sama juga. Oh sama guys, gampang juga. Tuh, ya, gampang-gampang. Oke, sip untuk joypadnya. Sekarang kita ke pemeran utamanya dulu. Ini ada plastiknya yang ganggu, bentar gue buka dulu ya. Oke, bukanya biasa aja begini. Terus ini nggak ada keterangan. Oh ada deh di sebelah sini. Tuh guys. Seperti yang 16 GB, 512 GB. Kayaknya yang masuk ke Indo memang yang satu tipe ini doang, satu tipe storage ya, 512. Konfirmasi lagi nanti kalau misalkan salah gue taruh di deskripsi sekalian nama harganya ya. Ini pas gue dikasih tahu harganya belum dikasih tahu, dikirimin handphonenya belum tahu harganya berapa. Mungkin belas-belasan, masih under 20 juta sih harusnya. Ini ada kotak pertama, isinya bentar. Anjay, udah langsung ngeliatin bagian belakangnya si handphonenya ya. Mau pamer dia sama lingkaran-lingkaran liquidnya sini. Nice. Oke, ini kotaknya ada SIM card ejector sama casing. Nggak ada kertas-kertasan ya. Casing dapatnya hard case. Oh, terus dia ada pola-polanya begini, ada grid-grid garis-garis vertikalnya. Ini mirip-mirip kayak casing Rimowa gitu loh. Dan ini tipenya hard case, yang mana gue tidak begitu suka sih kalau hard case. Ya, tapi ya sudahlah. Daripada nggak dapet casing sama sekali. Ini handphonenya kotak banget ya. Oke, terus niat dapat kabelnya berwarna merah. Type C to Type C. Nice banget. Detail kecil tapi menyenangkan buat para gamers. Oke, ini chargerannya juga dia berwarna merah dalamannya. Terus ini berapa watt ya? Oh, ini cuma glossy doang, nggak ada red magic atau nubianya gitu di bagian sini. Sayang sekali. Ini berapa watt? Bentar gue cek. Oke, up to 80 watt guys. Ada tulisannya sebelah sini kecil banget. Mungkin nggak kelihatan di kamera, tapi ya ini chargerannya support sampai 80 watt. Oke. Terima kasih. Ini casingnya nanti kita cobain. Casingnya banyak bolong-bolongnya soalnya nih. Tuh, lihat deh bagian tombol powernya aja tuh. Ini power, ini volume, ini buat triggernya nih. Soalnya dia ada L1 R1. Terus ini ada tombol khusus buat masuk ke game menunya. Terus ini ada apa lagi nih? Oh, ini bolongan buat apa namanya? Kipas udaranya. Kipasnya. Ya pokoknya itunya lah. Kan ini handphone ada kipasnya. Langsung aja deh. Wih, krom gitu warnanya, nice. Ini ada stikernya. Bentar, kita copot dulu. Kaca ya ini back covernya. Yalah, biar makin premium dikasih yang kaca. Oh, lengkapnya seperti ini guys, mewah sih. Tapi feels megangnya dan ngelihatnya nih kayak apa ya? Kayak S25 Ultra sih feelingnya. Terus buat kameranya, bentar, ini lagi gue lihat dulu. Kayaknya yang asli kameranya ada 3 deh. Ini kan sini kelihatannya ada bobanya 5 nih, kan mirip kayak S25 Ultra juga, cuma kamera aslinya nih. Ini sebelah kanan atas ini 1, di bawahnya 2, 3. Ini bukan dan ini juga bukan. Ini flash sih. Oh, oke. Terus nih tuh, kan nih tombol L1 R1-nya. Trigger, terus ini yang kipasnya ini kayaknya yang masuk, ini yang keluar apa kebalik ya? Yang kipasnya tuh mana sih? Oh ini kipasnya, salah ding. Iya, kelihatan guys, tuh. Ya kan ada tajam-tajamnya gitu, ada sirip-siripnya. Kelihatan nggak sih di kamera? Kalau di mata sini kelihatan. Kamera ini yang kipasnya. Berarti dari sini masuk, dari sini keluar. Harusnya kayak gitu ya. Nah, terus ini ada tombol merahnya sendiri. Ini tombol buat masuk ke game hub atau gaming modenya gitulah. Ya udah, kita nyalain aja dulu pokoknya. Ini anti gores juga. Oke, udah dikasih anti goresnya bawaan. Oke, ini lagi bootingnya dulu ya.
Wis. Oke, nih gue setting dulu, nanti kita balik lagi. Oke, jadi ini dia tampilan utamanya Nubia Red Magic 11 Pro. Guys, ini beneran feels megangnya pertama kali tuh mirip-mirip kayak S25 Ultra sih. Kalau boleh disandingkan bareng ya. Nih, tuh cuma si Nubia lebih tidak tajam pinggirannya ketimbang si Samsung S25 Ultra ini. Mirip-mirip juga besaran layarnya sama bezelnya juga mirip. Layar juga sama-sama AMOLED. Terus kalau Nubia sendiri, ini ukuran layarnya tuh lumayan gede ya. Dia tuh 6,85 inch. Ya, terus teman-teman lihat kamera depannya dia ngumpet karena dia kameranya tuh under display. Teknologinya gitu. Cuma emang hasilnya tuh lebih bikin ngebias gitu loh. Nih kamera belakang, kamera depan ya. Tuh nggak kelihatan. Tapi kalau gue balik ke home, perhatiin di bagian titik atas tengah sini nanti. Tuh ada. Dan dia ngumpet lagi. Kayak gitu. Sekali lagi ya. Nih, bentar kamera. Nah ini. Tuh ada. Terus dia ngumpet lagi. Dan ini tuh hampir nggak kelihatan. Nggak kelihatan apa ya, kayak titik-titik dot-dotnya gitu loh. Beda kayak Samsung Galaxy Z Fold 5 atau Z Fold 6 sebelumnya yang masih kadang kelihatan kayak pelangi-pelangi gitu, tapi kalau ini enggak sih. Tuh, cepet banget dia ngilangnya. Ya intinya kayak gitu. Dan setelah gue telaah lagi, kameranya tuh kamera belakang dia cuma 2 sih memang. Yang bagian sini tuh bukan, ini kayak bukan kamera, kayak hiasan aja nih bagian sini. Tapi yang kamera benerannya ini sama ini ada ultrawide sama main kameranya sama-sama 50 megapiksel. Hasilnya bagus. Kamera belakangnya nanti gue tunjukin, gue udah cobain juga. Kalau lensa depannya yang kurang karena lensa depannya balik lagi under display. Terus dia juga 16 megapiksel. Karena emang fokusnya ke gaming banget ini handphone. Kelihatan dari fisiknya aja dulu ya kayak begini. Ada tombol-tombol triggernya. Terus speakernya yang sebelah kanan tuh ada di kanan atas kenanya. Nggak kehalang sama jari. Terus yang sebelah kiri ada jack audio juga dan naruhnya di kiri atas. Kalau handphone-handphone lain yang bukan fokus gaming biasanya taruhnya di sebelah sini. Ini di sini. Sedetail itu mereka mikirin ya. Kalau teman-teman mau pakai jack audionya. Gitu guys. Terus ini ada beberapa game yang udah gue install juga banyak, tapi nanti akan gue maininnya si yang paling berat ini aja, Wuthering Waves sekarang dia yang paling berat. Buktinya tuh ada. Jadi gini, tadi waktu pas awal-awal nyala gue udah screenshot beberapa sama benchmark juga udah gue tes, nanti gue tunjukin sekarang nih sekalian. Oh iya, yang perlu teman-teman tahu ini aplikasi dia tuh kebanyakan pakainya Google, bahkan untuk galeri sendiri dia pakainya Google Foto. Mana ya foto? Nah, foto sini, terus gue masuk collection on this device, screenshot, terus gue kasih lihat yang ini dulu. Nih, storage-nya tadi waktu belum diinstal yang masih sisa segini ya, dan sistemnya itu kemakan 22 gigaan ya, hampir 23 giga lah, 22,8 ini. Terus untuk aplikasi yang minta diinstal semuanya itu total tuh ada 35. Terus ini masih ngomongin storage dulu, kita lari ke setting. Tadi kan belum gue install apa-apa. Ini udah gue install, cuma game-game berat tadi gitu doang. Gue kasih lihat ke storage dan lihat. Langsung kepakainya tuh sekitar 190 GB. Dan cek aplikasi yang paling besarnya, dia Wuthering Waves. Tuh guys, gede banget ya Wuthering Waves sekarang. Gue baru ngeh, sumpah. 53 giga lah ini. Bayangin kalau handphone teman-teman 64 giga doang gitu. Terus nginstal Wuthering Waves kayaknya nggak sanggup sih. Takutnya pas main juga nge-lag gitu. Iya kan? Oke, lanjut lagi tadi ke beberapa screenshot yang udah gue mainin. Termasuk gue kan ngetes handphone ya. Gue mainin Wuthering Waves itu berjam-jam lah. Ada notif guys kalau mainnya udah sejam. Nih kayak begini. Gue hiraukan. Gue nggak hiraukan maksudnya. Terus gue tetap main lagi sampai 2 jam. Ada juga kayak begini guys peringatannya. Dari si AI-nya ini ya, dari sistemnya. Nanti gue tunjukin juga nih si cewek ini, Game Space ini siapa namanya, gue juga lupa, nanti gue kasih lihat. Terus buat skor-skornya, nih untuk yang 3D Mark gue
cobainnya langsung ke yang ekstrim-ekstrim aja, karena kalau yang nggak ekstrim pun pasti udah skornya gede ya. Tapi yang ekstrim aja, lihat deh yang wildlife aja tuh nyampe 7.600-an, ya kan? Terus ini juga yang solar by ekstrim nyampe 1.100. Biasanya kalau handphone lain tuh nggak nyampe 1.000-an gitu. Wah, terus kalau yang slingshot udah max out banget. Ya nggak heran lah ya, kan pakainya juga Snapdragon 8 Elite Gen 5. Tuh, nih about tuh Snapdragon 8 Elite Gen 5 guys, sudah yang paling tinggi. Cuma yang anehnya ini tuh pokoknya gini deh, semua game tuh dilibas aman, dingin pun sebenarnya dia handphone kenanya hangat, tapi dingin itu cepat banget. Di antara handphone kayak iQOO 15 yang udah gue cobain pakai chipsetnya sama-sama hangat juga. Wajar lah ya, namanya juga handphone lagi dipakai buat ngegeber main game. Dia panas, dia hangat, tapi si Red Magic 11 Pro ini dia cepet banget dinginnya. Nggak heran ya, karena ada bantuan kipas dan juga liquid coolingnya tuh yang udah jalan begini. Asal teman-teman tahu, dia cuma bukan melingkar doang ya, tapi dia tuh ada di dalamnya, di baliknya tuh ada liuk-liukan lagi yang lumayan penuh di bagian 3/4 handphone ini. Dan ini tuh sebenarnya tipis sih, tipis tapi jalan liquid dingin kayak gitu, jadi ngebantu ngedinginin. Terus kipasnya juga ini kalau mau nyalanya ada dua mode, ada silent, ada yang boost yang kencang banget gitu. Teman-teman tinggal lari ke bagian quick setting gini, terus di sini ada tuh cooling fan dinyalain. Ada bunyi kayak engine yang lagi mesin lagi dinyalain ya. Terus ini juga ada light strip, jadinya ada lampu-lampunya nih. Sini kelihatan gak sih? Tuh warna biru itu tuh. Kipasnya lagi muter dan ini berasa ada suaranya. Terus juga hembusan anginnya juga berasa. Ini yang fast cooling tuh. Jadi ada dua mode, ada balance, ini yang silent lah kita anggapnya kalau di PC ya. Kalau ini fast cooling tuh dia agak lebih berisik. Nih gua tempelin mic-nya ke kipasnya ya. Tuh kelihatan kan ada warnanya sini. Gua tempelin. Kedengeran ya harusnya ya. Jadi kipas beneran guys. Gokil. Oke, lanjut ke setting-settingan yang lain, kita intip-intip yuk. Nih liquid cooling, ada lagi di sini quick settingnya. Tuh ada settingannya macem-macem. Sirkulasinya on atau off, terus juga flow rate-nya tuh pergerakannya mau cepat atau lambat. Ini yang cepat ya. Kalau cepat tuh segini. Oke, kalau yang lambat, ini gue pilih yang lambat, dia agak slow gitu. Lebih lucuan yang quick sih kalau menurut gue. Terus ini fast cooling pada saat ngecas juga bisa dinyalain. Terus ini juga, nah kalau lagi call dia berhenti dulu, coolingnya juga bisa, atau mau tetap jalan itu bisa. Terus ini handphone banyak banget sebenarnya settingannya. Refresh rate dia kan sampai 144 Hz tuh, cuma kalau gue di autoin aja. Light stripnya juga sebenarnya teman-teman bisa milih warna-warnanya, bisa tuh bisa di custom mau warna apa gitu-gitu. Terus polanya juga mau seperti apa. Nih banyak banget settingannya, kalau ditunjukin satu-satu mah kebanyakan ya. Kalian bisa lah, ngerti lah maksudnya gitu. Terus ini juga udah ada menu si kipasnya langsung ada di bagian home screen-nya ini. Dimatiin, dinyalain. Dengeran gak sih? Gue taruh lagi di mic ya. Dia tuh ada kayak mesin dinyalain gitu. Ini gue matiin dulu, terus gue nyalain lagi. Terus sebenarnya yang fast coolingnya itu dia ada suara-suaranya tuh. Fan start sound. Nah ini pilihannya. Ada cool the car, apalagi tuh. Itu tadi yang defaultnya ya. Kalau kita pindah ke dynamic supercar bunyinya kayak gini. Bentar, mic-nya gue pindahin dulu lagi.
cross country speed sekarang. Gold car yang defaultnya. Gitu, atau teman-teman mau nge-add sound sendiri, ya ini bisa sih nantinya. Gitu. Oke, lanjut lagi. Kita sekarang aktifin si mode gamingnya. Ini tinggal di slide aja ke atas dan layarnya tuh akan berubah menjadi horizontal, sorry. Berubah ya. 1, 2, 3. Kita kayak masuk ke dimensi gitu. Nah, ini game lobby. Nah, ini game-game yang sudah diinstal. Wah, ini sih beneran banyak banget setting-settingannya. Ini masuk dulu ya ke Wuthering Waves. Tapi ya akan lama sih setting-settingnya. Ini gue skip aja deh ya. Nanti teman-teman lihat pas udah lagi in game. Oke, jadi ini udah di in game-nya. Ini pastinya semua settingan gua rata kanan mentok parah. Semuanya. Tuh, ultra high lah. Ini medium. Oh, ini masih kelewat satu. High, ultra high, high, on, semuanya ultra high. Oke. Ini apply and leave, biarin. Dan masih aman, nanti kita cari musuh di sini. Terus buat settingan game mode-nya dari handphone ini sendiri ada banyak banget. Swear, sebelah kanan aja liquid cooling, image interpretation, wifi, banyak banget guys. Nih lihat nih, di sebelah kanan dulu ya. Settingannya kayak gini. Banyak banget kan? Masih bisa tambahin lagi. Tuh. Parah, banyak sekali, nggak kepake sama gua. Terus tadi yang sebelah kirinya, kalau ini kayak biasa sih, ini mau balance atau mau eco, lebih irit baterai. Ya, handphone kayak gini udah nggak ngurusin baterai ya guys ya. Jadi kita langsung aja ke yang rise atau yang mode turbo atau mode galaknya sendiri. Nggak ngurusin baterai kan karena ya ngecasnya aja kan tadi 80 watt. Terus buat baterainya sendiri juga gede kan, 7500 mAh. Jadi ya sudahlah, ini ada status-statusnya juga kayak gini. Tuh, banyak banget. Nggak kelihatan, sorry ya. Sorry. Nih. Tuh guys. Gokil. Gila banyak banget sebelah kiri sini. Nih. Salah. Tuh. Banyak banget. Tuh. Gile. Superior picture quality, high frame rate, picture original high. Mentokin kanannya semua udah. Oke, sekarang kita coba cari musuh lewat yang sini aja bentar. Lihat ya pas keluar ini ilmunya itu kayak Nih, keluar ilmu tuh. Mulus banget. Ganti. Keluarin ilmunya. Lihat, kagak ada ngelek-ngelek acan. Wih, nggak kena. Gedein. Nih lo, mak marah lu. Dadadadadadadar. Ini jagoan gue yang ini nih, Changli. Belum banget gue sama Phoenix nih. Changli lagi. Matanya udah ketutup.
Gede lagi. Jir, demen banget gue masih kecil nih. Lihat kan grafiknya, seribet apa, serumit apa, apalagi kalau ketemu musuh kayak gini. Asli, handphone buat kalian demen banget main game, ini worth banget sih. Asal jangan main gamenya ML doang ya, harus game-game yang berat kayak gini juga guys. Dan kotak begini, dipegangnya tuh enak gitu, surprisingly lebih enak daripada main game megangnya di Samsung Galaxy S25 Ultra kalau menurut gue. Karena S25 Ultra balik lagi yang tadi tajam ya edge-nya, tapi yang ini tuh lebih lembut gitu, lebih melengkung. Jadi gede. Tinggal satu nih tinggi si robot. Tembak aja. Canggih dah. Habisin. Habis. Oke, dapat semua. Anjay. Oke, habis nih kita cobain pakai gamepadnya kali ya. Biar gue juga pengen tahu feelsnya rasanya gimana. Nih berarti tarik segini ya. Tarik dulu. Oh, ini kenapa? Wah, susah ya. Ini tuh nggak bisa maksudnya pas gini ditahan dulu nggak bisa apa? Anjir guys, ternyata ada R4, L4 sama R4-nya. Tiganya mana? Oh, 3 ini. L1 apa? L1, L2, R1, R2, ini L3, R3 nih ada lagi di belakangnya. Tuh. Tombol-tombol juga. Oke, balik lagi ke ini dulu. Ini berarti coloknya begini ya. Ini colok. Oke, terus begini. Oh, ada ginian guys. Control detected, switch to control mode. You may stay. Oh, cari confirm. Apa nih? Oh iya. Ini pukul. Ini loncat. Ini apa? Ini Y. Oh, Y jurusnya. Oh, ini dashnya. Oke. Oh. Oke. Kalau mau ini backnya mana? Oh, backnya ini. Jadi lebih kecil gitu loh. Oh, apa menu-menu optionnya di sini? Ah, karena mesti langsung dari sini ya. Oh, ganti-ganti karakternya pakai yang pad ininya. Oke, cobain yuk melawan musuhnya. Asik ya pakai gamepadnya, nggak capek. Ini dash. Tapi mesti ngebiasain lagi nih. Ilmunya pencet, oh R2 ilmunya. Wow, lebih gampang ngelesnya juga. R2, darahnya udah mau habis. Split the heaven. Ganti. There. Wah, datang yang lain. Enak guys pakai keypadnya. Gamepadnya. Canggih. Pakai Brian dulu lah. Biar bisa ngisi darah.
Pencet apa ya kalau yang ininya tuh? Oke lah, lancar. Oke, dah, bagus lah guys. Intinya beginilah ya. Oke, handphonenya hangat aja. Mainnya udah lumayan lama juga padahal tadi. Oh, ini masuk ke menu ininya. Kita kalau mau balik lagi ke bagian handphonenya ya mesti di ke bawah ini nih. Ya, gitu. Nah, sekarang udahlah, kalau urusan game-game teman-teman juga pasti yakin lah ini handphone emang kenceng dan bagus juga buat performa. Tapi gimana kalau ini kita cobain edit CapCut ya? Gue mau ngeliat seberapa cepet dia ngerendernya. Ini dan lo nih, oke. Ini ada video, contoh video yang udah gue ambil ya. Ada lensa depan sama lensa belakang. Coba kita taruh ini HD. Total 1 menit 14 detik tuh. Coba kita cut aja, iseng nih, cut, buang. Jadi 28 detik. Jangan 24, kita bikin 30 detik deh. 30 bang. Nah, itu ya 29 atau 30 detik lah. Ini lensa depan, lensa belakang. Udah, terus tadi potongannya ini dikasih inilah efek dikit. Gas. Terus ini juga di bagian ending kita taruh animasi ya, cuma fade out gini doang. Itu terus di awal kita kasih animasi juga, innya itu kayak ini deh. Tuh gitu-gitulah ya, buat bikin berat-berat dikit aja. Dah, ini AI UHD enggak nih, biarin 1080p aja tapi kita naikin 60 fps, bitrate ngikutin rekomendasi dari aplikasinya. AI UHD oke lah, nggak apa-apa, kita ekspor 30 detik aja. Lah kok lama, kirain gue bakal jalan kayak gitu guys ya. Kok lama ya, ya ini mah ditungguin aja kali guys, biar bisa tahu juga nih teman-teman. Nggak gua cut ya, berapa lama tuh ngerender, 30 detik doang jadi 1080p 60 fps. Kok lama ya? Apa gara-gara AI UHD-nya, ada AI-nya? Coba abis ini kita render lagi tapi AI-nya kita matiin ya. Nah, ini tungguin sampai kelar dulu. Oke, ini sudah lama ya ternyata ya. Ini kita done-in. Terus yang tadi lagi projectnya sama persis, tapi ini AI UHD-nya coba kita matiin. Dan ini ya udah begini aja ya, sama kayak yang tadi. Coba ekspor. Nah, lebih cepat. Oke, AI UHD-nya kayaknya yang bikin lelet. Coba lagi kita naikin 2K, bitrate-nya juga otomatis naik nih ya. Berarti AI UHD kita matiin, langsung ekspor. Oh, nah gini maksud gua pengennya, karena chipset kencang kan. AI UHD-nya berarti AI-nya yang bikin lama ya. Oke, sama project yang tadi, tapi gue masih penasaran. Jangan tetap kita upscale jadi 4K, bitrate-nya 50 gini juga. Ekspor. Oh, gini. Nggak yang tadi jalan, pengennya lari kayak gini guys. Ini 4K loh. Gimana kalau 4K dan AI UHD-nya dinaikin ya? Ini baru. Oke, habis ini kita ke galeri lihat size-nya masing-masing. Ini terakhir kan yang 4K ya. Udah. Masuk ke foto, collection, on this device, kamera. Nah ini nih. Ada opsi buat. Ini dari yang sini dulu. Ada. Yang ini tuh ada 8,3 MP. Mana sih ukurannya? Oh ini 207. Ini yang AI UHD ya.
207 MB. Oke, terus ini yang 1080p dia 58 MB. Ini yang 2K 156 MB. Dan terakhir yang jadi 4K 189 MB. Ternyata yang tadi nih AI UHD dia maksain lebih gede ya resolusinya daripada yang 4K tadi yang kita manual nggak pakai AI UHD-nya. Oh ya, tapi mendingan AI UHD-nya dimatiin terus pakai yang 4K biasa di upscale. Kalau menurut gue sih gitu, asal ngerender lebih cepet ya, intinya gitu sih. Dan yaudah, sekarang lanjut ke bagian kameranya. Ini foto tuh kan bener cuma ada lensa ultra wide sama lensa satu aja, jadi beneran 2 lensa aja guys kita dikasihnya. Terus untuk video dia perekamannya lensa belakang itu bisa sampai 8K, bisa sampai 8K 30 fps 720p 60 nggak bisa. Oke lah, 1080p 60 bisa, 4K 60 juga bisa, 8K ya cuma 30 doang. Masih ya oke lah. Terus lensa depannya 1080p 30 fps. Lah agak bisa 60 fps. Nggak bisa guys. 720. Lah 720 60 juga nggak bisa. Chipsetnya mumpuni tapi kameranya terlalu canggih. Terlalu canggihnya karena di bawah under display ya. Terus ini kalau kelihatan kayak dreamy gitu loh efeknya, ya wajar lah soalnya dia di under display kan. Oke, terus mode pro ada ya begini aja sih, settingan manual kamera ya. Terus potret, ada bokehnya juga, ada beauty-nya juga. Terus kamera family, apa ini? Ada kayak gini guys mode-modenya tuh, Milky Way, Star Trail, Starry Sky gitu-gitu, slow motion, time lapse, full size. Kayak mode di more ya sebenarnya kalau di handphone lain, tapi dia naruhnya di kamera family. Oke, begitu. Dan ya udah nih contoh foto video yang berhasil gue dapetin pakai handphone ini. Oke, kalau ini contoh video kamera belakangnya, gue coba di 1080p 60 fps. Kalau kamera belakang bisa sampai 8K. Sayangnya yang kamera depannya tidak bisa menyeimbangi ya. Di sini kalau dibawa jalan kaki biasa, dipegangnya juga sama satu tangan kayak gini. Ini lensa yang 23 mm atau lensa utamanya. Kita kayaknya ini bisa pindah deh ke ultra wide. Nggak bisa ternyata. Ada pencetannya doang tapi nggak bisa ke ultra wide, ke 0,6 nggak bisa. Ini dari 1 bisa ke 2x, 5x, dan 10x secara digital ya. Nggak kelihatan tulisannya. Mungkin kalau yang 30 fps kita bisa ke ultra wide. Coba. Habis ini kita ubah ke 30 fps ya. Oke, ini 30 fps-nya tidak sesmooth yang 60 fps pastinya, pergerakannya masih sama. Dipegang satu tangan biasa juga, dibawa jalan. Dan ini ada opsi buat pindah ke ultra wide-nya. Coba diklik ya. Nggak bisa juga. Nggak bisa ya 30 fps. Jangan harus yang lebih rendah lagi resolusinya. But at least ini yang 4K 30 fps. Kita lanjut lagi ke resolusi yang lain. Ada kura-kura. Oke, kalau yang ini contoh video kamera depannya maksimal 1080p 30 fps aja, nggak bisa 60 ya. Padahal ini Snapdragon Elite Gen 5 kan? Elite Gen 5 Pertama kan? Iya. Ini ada efek-efek dreamy. Ini bukan efek dreamy tapi ini emang natural aja karena kan kamera itu under display. Tuh, jadi kayak Mantep nih. Ada AI for season-nya. iya. Begitu guys. Di bawah jalan ya handphone gaming lah, masih untung dikasih kamera gitu. Oke, lanjut.
Oke, jadi menurut gue ini handphone yang memang gaming atau gamer centric banget buat teman-teman yang penyuka game. Kalau bosan sama ROG bisa ngelirik yang satu ini. Masalah harganya juga lebih terjangkau ya kenanya. Tadi gue lihat di websitenya, ini tuh mereka kerjasama sama Blibli. Harganya itu dari 20 juta dicoret jadi 18 juta lah kalau dibuletin. Soalnya 17.999. 18 juta kita dapatnya Snapdragon 8 Elite Gen 5, terus juga dapat gamepadnya juga seharga 1.500.000, garansinya juga setahun, terus dapat update OS-nya dia tuh sampai 3 tahun ke depan. Jadi menurut gue worth it banget. Terus ditambah juga ini handphone ternyata walaupun ada bolong-bolongan buat aliran udaranya ya, ada udara masuk, terus kipas juga, terus kipas yang ngeluarin udaranya, ternyata dia masih anti air guys, IPX8. Jadi asal kena ciprat-cipratan doang atau dicemplungin bentar aja gitu ya, bisa ini handphone. Tapi ya ingat soal kamera nggak usah diharapkan banget ya, terutama yang kamera depannya. Tapi kalau kamera belakang itu ya kenanya lumayan. OIS, AIS ya nggak begitu pengaruh banget lah. Yang penting main game ini enak, layarnya full, nggak keganggu juga sama kamera depan. Dan pastinya ini ya garansi resmi. Menurut gue worth it sih untuk harga 18 juta ya teman-teman kalau mau coba-coba handphone yang punya pendingin secara hardware, baik liquid coolingnya ataupun yang kipasnya, ini seru banget. Dan yaudah, menurut gua ini unboxingnya sama first impression sama mini reviewnya. Ini handphone menurut gua emang tidak all around ya. Balik lagi, cuma buat teman-teman yang seneng banget main game, yang punya handphone satu lagi buat kamera gitu, mau iPhone ataupun mau Android lain terserah. Tapi ini emang cocoknya kalau menurut gue pribadi adalah handphone pendamping dan juga bukan buat kaum mendang-mending gitu ya. Gimana menurut teman-teman? Coba tulis di kolom komentar ya biar kita bisa diskusi bareng, sama linknya nanti gue taruh juga di deskripsi biar bisa langsung ngeliat harganya, kali aja dapet diskon. Oke? So, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.